Yo guys, welcome back with us HGC like usual. Sebelum kalian melanjutkan nonton video ini, jangan lupa hit subscribe dulu dan klik tombol loncengnya karena itu gratis guys. Berikan kami semangat inspirasi baru untuk video selanjutnya. Yup. Oke, See ya. seputar dunia otomotif. Jangan Stay lupa tuned kalian terus. share ke teman-teman kalian. Bye. When you feel fired up, press start and take a ride. Sorry man, Guys, let's go. nyari sih. Iya, untung aku Gak usah salam toh, salamnya sono toh. nggak usah ya, langsung ya. Oke, kita langsung mau bahas ya. Iya kan, sing salamnya sing. Ya, what's up guys? Iya, iya. Gitu. Iya. Berarti, Iya. oke guys, jadi hari ini kita mau bahas apa nih Ko? Rapid bike. Kayaknya Kita masak-masak. Kalau kita lihat akhir-akhir ini banyak yang masih kurang paham sih soal rapid bike. Jadi gimana kalau itu kita sebenarnya customer kita ini smart semua. Dia Iya sih. paham, cuman dia banyak yang nggak tahu ternyata rapid bike itu add-on-nya banyak sekali. Jadi kita kali ini khusus bahas tentang fitur-fitur tambahan dari rapid bike. Jadi selain dari fungsi piggyback itu tadi ya. yang kayak gini nih. Ya. Nah, ini semua pasti pada udah tahu yang mana yang ini info, ini yang racing. Oke, pertama kita mulai dari Wah, ini Oke. adalah YouTube. YouTube. YouTube YouTube kan ya namanya? YouTube. Oh, YouTube pakai N. Kita buka dulu. Oke, ini yang biasanya di tangki. Kalian pasti sudah familiar banget Tahu kan dengan alat ini. pencet tuh. Oke, sedikit penjelasan aja buat kalian-kalian yang baru melihat video kami yang ini. Jadi YouTube itu fungsinya Buat pertama ada TC atau traction control. Jadi buat motor yang biasanya nggak ada fitur traction controlnya, bisa ditambahin fiturnya traction control dari rapid bike. Gimana cara kerjanya kok? Nah, traction control itu adalah menjaga traksi ban kalian tetap menempel. Jadi kalian waktu buka gas, kalian nggak perlu takut overpower. Nah, gejala overpower seperti sliding or wheelie. Tapi kalau kalian yang suka freestyle, ini bisa di off kok, tenang aja. Oh bisa ya, bisa di off. Oke. Jadi itu fitur ada traction control. First feature traction control. Yang kita andalkan dari fitur-fitur ini adalah traction control, engine brake control, dan launch control. Launch control ini biasa dipakai untuk kayak di MotoGP itu ya. MotoGP iya, drag juga ya. Itu seni untuk start ya. Seni, men. Yang ini kan yang kayak biasanya Dengerin suaranya. Gimana coba? Oh, yang kayak gitu. Yang kayak gitu. Keren. Oke, kita lanjut dengan barangnya ada dua. Fitur yang kedua kita punya namanya Keren ya guys ya. Dan buat kalian yang mungkin penasaran nih guys, wah ntar kalau ditaruh di tangki ntar rusak nih. Enggak, ini ada silingnya, jadi pasti aman. Mau kalian cuci kayak mau kena hujan kayak mau apa lagi ya? iya, semuanya. Kecelup, kalau kecelup sih motor lu udah pasti mati. Pasti aman guys, jangan takut untuk rusak, tenang aja. Next. Oke, next. Ini ada shift assist ya. Ini tulisannya shift assist. Shift assist Apa? ini ada dua tipe. Di motor-motor tertentu dia bisa auto blipper. Jadi up dan down shift yang nggak pakai kopling lagi. Oh, yang kayak gimana tuh suaranya tuh? Kayaknya enak. Ini. Kita simak, kita dengerin dulu. Nah, yang kayak gitu. Cakep. Kalian Dengar kan suaranya? Aduh. waktu downshift itu tangan nggak perlu gini-gini lagi. Iya. Waduh, cakep. Nah, smooth banget. Jadi kalian waktu downshift, buat kalian nggak usah takut terpental juga, karena dia atau mungkin kayak sliding. kan kalau kita downshift secara tiba-tiba biasanya kalau nggak ada blippernya itu kan biasanya kayak nggak bisa bro. ban belakang
Ya Nggak maksudnya bisa, kayak bro. dia Kalau kalian pakai kopling ah, itu bisa nanti gini-gini. ya maksud gua itu kan Iya. pasti bakal granitik. Ya. jadi itu suaranya kayak gitu tadi. Itu bukan dibuat-buat, emang seperti itu. Kalian tinggal injek aja. Enak banget ya suaranya. Enak ya? Dan dia juga bisa quick shifter. Quick shifter itu juga untuk di semua motor bisa. Yang bisa pakai rapid bike pasti bisa quick shifter. Oke, sekarang kita lanjut ke yang selanjutnya. Ini adalah The ultimate of the speed. My Tuning Bike. Nih, My Tuning Bike. Gua ambil satunya lagi nih. My tuning bike. Apa tuh kok? Apa Ini tuh kok? pengalaman penting buat kalian yang speed freak, yang kalian bilang kalian suka kecepatan. Nah, ini barang yang sangat diperlukan buat yang sudah pro aja ya, yang tahu-tahu aja ya. Bro, kalau yang masih baru mengenal ya pakai rapid dulu nggak apa-apa. Kalau yang baru mengenal nggak apa-apa pakai, cuman yang sudah tahu, sudah Karakter motor, bro, kalian cuman udah masih kayak- kolot, mendingan kalian simak dulu deh. Ini apa? Abang apa? Lah bocah, ngapa ya? Bocah ngapa ya? Bocah, ngapa ya? Bocah ngapa ya? Lah au ngapa bocah? Jadi gini, di sini ada Auto sensor. auto sensor. Ini namanya sensor Lambda. lambda yang wideband sensor. Yep. Jadi di mana AFR kalian itu terbaca dengan detail. Berapa koma berapa itu terbaca dengan detail. Kenapa kok kita pakai ini? Karena untuk tuningan yang hasilnya maksimal. Maafkan Batuk guys. guys. Musim cuacanya lagi nggak enak. Iya. Jadi kalau kalian membutuhkan settingan yang detail, settingan yang maksimal, kalian harus memerlukan sensor ini untuk mendapatkan settingan yang paling presisi. Di mana tingkat kerapatan settingannya 0,1. Di mana kalau kalian yang dulu kalian settingnya per table AFR ya, AFR table itu. Jadi yang RPM vs open throttle berapa persen. Nah, itu nggak salah, tapi kita ada yang lebih advance lagi, di mana kita settingnya targetnya AFR. Karena kenapa? Karena setiap bukaan gas di RPM yang berbeda, itu semua kebutuhan bensinnya berbeda. Beda-beda. Jadi kalian nggak bisa memasak sama ratakan, itu nggak bisa. Kecuali kalau target AFR-nya kalian sama ratakan. Nah, penjelasan singkat aja. Di My Tuning Bike untuk beberapa tipe motor ada settingan per gear, dimana itu setiap gigi 1, 2, 3 sampai 6 itu mappingnya sendiri-sendiri karena setiap beban gear itu beda-beda. Nah, sedangkan kita tahu sendiri kalau motor itu memerlukan unsur dari udara, bensin, api untuk menjadikan satu siklus pembakaran yang menghasilkan tenaga. Tapi tenaga itu sendiri akan tereduksi dengan bobot rider dan dengan kondisi udara sekitar. Nah, itulah kenapa kita setting target AFR-nya aja, supaya AFR-nya ini nanti settingannya bisa auto, di mana itu fiturnya dari Rapid Bike. Auto Oke? adapt. Auto adapt. Jadi nggak perlu kalian riding di kota nih settingannya segini, terus kalian riding San Mori gitu kan, San Mori ke kayak jalan-jalan pegunungan, kalian bawa laptop buat setting-setting atau mungkin sambungin ke HP kayak kan mungkin zaman Atau sekarang kalian kan pakai HP. Atau kalian kalau tahan iman, tahan motor nggak enak waktu di atas, ya nggak Nah, apa-apa kan sih. nggak enak, nggak enjoy, karena kan tingkat kelembapan udara Itu di semuanya kota pengaruh. sama di pegunungan ya, Pegunungan. itu kan udah beda guys. Itu udah beda, dan Nah. motor itu sensitif dengan itu. Itu dia. Oke, dan itu keunggulan dari kita pemasangan ini. My Tuning Bike. Oke, kita lanjut fitur yang lain. Fitur yang lain itu bukan mainan, bro. Kayak busi guys. Fitur yang lain ini fitur-fitur kecil-kecil pendukung. Apalagi nih? Ini mirip data logger sih, mirip. Oh, oke. Mirip. Cuman ini versi ini kalian bisa pantau ini dari HP. Jadi ini Oh, koneksi bisa sambungin Bluetooth, HP. koneksi dari Bluetooth. Kalian bisa lihat RPM, injection dan macam-macam semua data itu ada semua di HP nanti. Kalian bisa coba sendiri. Penambahan modulnya ini juga ini nggak mahal sih, mungkin 1 jutaan berapa gitu ya. Ini nggak mahal. Oke, kita lanjutkan lagi. Lu ngapain bawa kabel? Enggak sih, cuma mau kasih edukasi dikit gitu ke mereka. Kan kadang banyak nih yang nanya kayak kenapa
beli rapid tuh harus sama kabelnya sih? Kalau gua mau beli rapidnya doang, emang bisa? Ya bisa sih ya. Bisa. Kalau lu mau ngakalin kabelnya sendiri, motong-motong gitu ya Nggak nggak apa-apa. Cuman sepinter apa cuman memotong kabel kayak ini gini? kabel segini banyak nih bro. Kalau Jadi lu gini. motongin satu-satu, waduh. Jadi gini guys, mana tadi modul? Tolong. Ini. Oke, kita bisa lihat modul Rapid Bike. Di sini ada banyak pin. Di semua ini ada fungsinya masing-masing. Dari laporan injektor, dari laporan lambda, dari laporan crank sensor, TPS, semuanya ada di pin sini. Dan ini memang sudah didesain khusus oleh pihak Rapid Bike. Kenapa kabelnya khusus? Karena tiap motor soketnya berbeda guys. Yap. Ada yang injektornya 2, ada yang injektornya Pada prinsipnya, 4, nah, pada 8. prinsipnya sama. Injektor, crank sensor, lambda 2. sensor, supply, dan Supply. supply, ya. Dan apa lagi nih? TPS nih. TPS. Nah, itu basicnya sama semua, tapi soketnya beda-beda dan injektornya jumlahnya beda-beda. Dan larinya soketnya kemana juga beda-beda tiap motor. Makanya kita memerlukan ini. Dan ini pastinya plug and play dan tidak akan merusak. Plug and play, motor terus kalian. kalian juga nggak usah bingung kayak, ntar aku udah beli nggak bisa pasang. Ini ada tulisannya nih, jadi kalian tahu mana yang harus dipasangin ke sini. Kayak misal nih TPS, kabel TPS di kabel TPS. Nah, dan nggak usah khawatir lagi, ada manualnya juga dalam PDF. Terus kalian mungkin tanya, terus itu kabelnya aman nggak kalau kena air? Ini aman sih. Semuanya Misalnya ada kayak anti airnya. soket anti airnya gitu. Ada nih. ini, ada sealernya. Yang kayak oren-oren nih. Ya ini anti sealer. Terus kerennya lagi guys, kalau kalian tadi udah pakai rapid, Colokin. terus kalian, nah colokin aja. Kalian udah pakai yang namanya, mungkin mau pakai yang namanya U-tune dan segala macam add-onnya itu tadi. Itu tinggal di sini nih. Tinggal di mana ya tadi Ini. soketnya? Nah ini nih. Nah, Tinggal colokin aja di sini. oke. Ini. Ini lepasin nih soket. Bentar. Ini bro. Nah, Oke. tinggal dicolokin. Tinggal dicolokin aja. Klik. Beres. Beres. Jadi kalian tiap kali add-on mungkin nambah My Tuning Bike, nambah U-tune, nambah Blue Bike dan segala macam. Kalian nggak usah, wah nambah kabel nih ngakal lagi. Tinggal pasangin aja di kabelnya ini udah disediain soket sendiri buat add-onnya semua yang tersedia untuk Rapid Bike ini tadi. Add-onnya Rapid Bike. Dan jangan lupa nih satu. Karena kebetulan barangnya nggak ada di sini, tapi kita jelasin aja. Pit lane limiter. Nah, betul. Pit lane limiter. Itu yang kayak gimana sih? Yang kayak di MotoGP tuh. Ya, kalau kalian di pit kan nggak boleh ngebut-ngebut. Ada Jadi perlu batas switch. maksimal gitu ya. Ada switch untuk pit lane limiter dari Rapid Bike. Dan ada switch lainnya lagi, itu namanya switch dual map. Oh, gimana tuh? Switch dual map itu biasanya kita pakai untuk motor-motor, ya kan ada orang yang kebutuhan khusus. Jadi ada motor yang memang di set up untuk race, di mana target AFR-nya itu semuanya settingan. Biasanya kalau race itu lebih cenderung basah. Oke. Tapi kendalanya kalau settingan cenderung basah, kalau kalian bawa pelan-pelan, jadi busi kalian akan menghitam. Oh. Jadi punya satu map untuk Bikin galak, satu berbeda. map untuk main halus-halus. Oke, Oke, kayak gitu ya berarti ya. Oke, sekian gitu aja sih penjelasannya. Kalau mungkin buat kalian ada yang masih Mau ditanya? kayak kepo mungkin, atau mungkin kalian ada pertanyaan lagi yang nggak ada yang kita jelasin tadi, langsung aja komen atau kontak IG kita juga bisa kali ya. Bisa. Oke. Heeh. Oke. Oke, bye bye guys.